Shalom, selamat malam Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita sudah sampai seri yang ke-24 ya. Sambil mengingat kembali apa kata kunci kita bagi hakim? Kegagalan ya. Kegagalan manusia untuk taat pada Tuhan di bawah teokrasi. Ayo kita baca sekali lagi ayat kuncinya 2, 3. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, pada zaman itu, zaman hakim-hakim, tidak ada raja, yang ada cuman hakim. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu sebabnya masa teokrasi ini banyak jatuh bangun. Dari hakim pertama kita sudah belajar sampai ke-8, kita belajar 9, 10, 11, dan sekarang hakim yang terakhir, Simson. Ini bagian yang terakhir. Tapi kalau bilang bagian terakhir, Simson ini serinya panjang sekali saudara ya. Karena kita akan belajar dari lihat ya, pasal 13 ayat 1 sampai pasal 16 ayat 31. Wow, jadi cerita Simson ini cerita yang panjang sekali dan luar biasa sekali. Hari ini kita cuma belajar satu ayat saudara. Ya, jadi masih panjang sekali lah ya. Di mana Simson memerintah? Ya, Simson itu dari suku Dan. Ya, dia melayani dari suku Dan, suku Yehuda di sekitar situ. Nah, kalau dalam daftar dia termasuk 6 hakim besar ya, tapi dia bagian yang terakhir. Ada 6 hakim kecil, kita sudah belajar semuanya, dan kita belajar yang terakhir ini. Nah, kita sudah masuk hakim-hakim pasal yang ke-23. Ayo kita baca siklus yang pertama, siklus dosa. Pasal 13 ayat 1, 2, 3. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Masih ingat ya, apa yang jahat itu? Penyembahan berhala. Ya. Jadi orang Israel melakukan apa yang jahat. Apa yang jahat di mata Tuhan dalam konteks hakim-hakim, semua kitab hakim-hakim, semua hakim yang memerintah, orang Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka ikut berhala orang Kanaan. Mereka ikut berhala orang di sekitarnya. Itu sebabnya karena dosa ini masuk ayat yang ke-1b dan ini yang terakhir. Kita baca 2, 3. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Amin. Jadi hari ini kita fokus kepada musuh orang Israel, musuh bebuyutan orang Israel. Ya, siapa itu? Orang Filistin. Jadi saya sebetulnya dari kecil suka komik Kristen, ya. Ada komik-komik yang dalam bahasa Inggris, juga bahasa Indonesia. Saya suka baca saudara ya, dari kecil. Kalau kecil sukanya baca komik, ya. Kalau sudah gede sukanya baca buku seperti itu. Nah, orang Filistin ini menurut arkeologi zamannya hakim-hakim, maju lagi zamannya Samuel, maju lagi zamannya Saul, maju lagi zamannya Daud. Nah, seperti ini. Persis model-modelnya seperti itu. Nah, kalau ditanya dari mana asalnya? Ini geografi timur dekat kuno, saya singkat TDK. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita mulai dari Kejadian pasal 10, 11, 12. Nah, TDK ini memulai penyebaran bangsa Babel. Mulai dari Menara Babel. Ingat ceritanya, semua bangsa berkumpul jadi satu, jadi Menara Babel, ya toh? Dari cerita sini kita tahu Tuhan mulai mengacaukan bahasa mereka, lalu mereka menyebar. Nah, dari sini kita bisa lihat ya,
Perhatikan yang warna hijau, bangsa-bangsa yang warna hijau, bangsa-bangsa yang warna merah, dan bangsa-bangsa yang warna biru seperti itu. Jadi keluarga Yafet, ingat ya, Nuh punya 3 anak, Sem, Ham, dan Yafet. Keluarga Yafet bermigrasi ke utara. Nah, makanya yang warna merah. Ada Gomer, ada Togarma, Askenas, ada Madai, ada orang Kitim. Intinya ke utara, ke Eropa. Lalu ada kelompok namanya Ham, ya, Hamitik. Nah, di situ kita kan lagi seri Yusuf ya. Nah, itu Mesir itu termasuk Misraim. Misraim itu Mesir, itu termasuk orang Ham. Jadi Misraim. Nah, ada Palestina di situ, saya masukkan di situ. Kenapa? Karena Palestina sudah mulai bercampur. Jadi campuran Eropa sama campuran Mesir kumpul di situ pada zaman Alkitab. Ya, ada Kanaan, ada orang Amori. Nah, yang biru keturunannya Set. Nah, seperti itu. Lalu menetap di wilayah sabit hijau, subur hijau. Jadi sederhananya ya, Nuh punya 3 anak, Yafet, Ham, dan Sem. Makanya ada bangsa Semitik seperti itu. Tapi Semitik yang paling murni cuman Israel. Karena Arab itu artinya mingle, mingle itu campuran. Makanya kalau saudara baca misalnya kemarin saya menerangkan seri Yusuf yang kedua, disebut orang Midian. Lalu kenapa disebut orang Ismail? Karena mereka suka campur-campur, semuanya seperti itu. Nah, ceritanya geografi timur dekat kuno. Nah, Filistin keturunan Yafet migrasi ke Siprus, ya. Makanya dikenal sebagai orang Kreti. Disebutkan Alkitab orang Kreti. Nah, di sini ceritanya. Yeremia 47 ayat 4, 2, 3. Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. Nah, saya balik lagi ya. Nah, ini ya, orang Kitim, orang Kaftor seperti ini. Bapak Ibu lihat ya. Jadi ini dari Aegean, ya, lalu ada pulau Kaftor di sini, ya, pulau Kreta, lalu ke Siprus, lalu mereka ke Palestina, pergi ke sini. Tapi ada yang juga pergi ke Mesir, lalu mereka ke Palestina. Makanya mereka campuran-campuran seperti itu. Jadi kalau ditanya dari mana asal mulanya, Amos 9 ayat yang ke-7, kita baca 2, 3. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor. Jadi kita tahu dari mana asalnya orang Filistin yang di dalam perjanjian lama. Pada zamannya hakim-hakim, Samuel, raja-raja. Jadi mesti dipahami orang Filistin asli yang pertama itu pelaut. Ya, kalau kita bilang nenek moyangku orang pelaut, itu orang Indonesia saudara ya. Jadi bagaimana mereka bergerak situ. Nah, dari kita tahu ya, orang Filistin datang dari laut ke tanah Palestina, ke pesisir. Orang Israel datang dari seberang Sungai Yordan, keluar dari tanah perambaan di Mesir. Jadi harus dipahami ini cerita awalnya. Jadi orang Filistin itu kumpulnya kan, lihat di pesisir sini ya. Nah, lihat pesisir sini. Jadi konsentrasinya orang Filistin itu berkembang di 5 kota. Karena 5 disebut penta. Ya, kalau kita kan Pentakosta, 50 hari setelah Paskah, Pentakosta. Tapi ini Pentapolis,
penta 5, polis itu kota. Jadi ada 5 kota besar di situ. Masing-masing kota itu diperintah sama julukannya Seren. Itu penguasa. Kalau akronimnya H, nah di situ. Askelon, Asdod, Gaza, Gad, Ekron. Jadi ini diceritakan seperti itu. Cerita asal mulanya kalau ditarik dari zamannya Nuh, lalu mereka boleh berkembang berputar-putar, pelaut-pelaut ya. Tapi kalau yang datang ke Israel itu sebagian besar dari Kaftor. Berarti kita tahu ya, Yunani sekarang. Kaftor itu miliknya Yunani, seperti itu. Nah mereka pergi sekarang ini namanya, kita kenal sekali tempat ini, jalur Gaza. Yang rame itu. Nah harus dipahami, jalur Gaza dulu dalam kontrolnya Israel. Lalu diserahkan kepada otoritas Palestina. Saya maju ke depan. Ya, harus dipahami ya. Tapi tahun 2007 2008 otoritas Palestina kalah sama Hamas, PLO itu, lalu diambil alih. Makanya lalu mulai perang-perang seperti itu. Nah, sekarang mau diambil alih lagi sama Israel seperti itu. Loh kenapa tinggal di pesisir? Harus dipahami. Nah, ini Filistin Plain, datarannya orang Filistin. Karena di sini, nah saya keluarkan ya, 3 kota yang pertama, Askelon, Asdod, Gaza. Dari bawah ya, Gaza, Asdod, Askelon. Itu jalur perdagangan internasional. Harus dipahami, orang Filistin itu pelaut yang tinggal di pinggir pesisir, dan mereka memilih di 3 kota ini. Kenapa? Karena 3 kota ini jalan internasional, namanya kalau sekarang tuh perjanjian baru namanya Via Maris, yaitu yang kemarin saya khotbah cerita tentang Yusuf itu loh. Dari Dotan Yusuf dibawa lewat pesisir, karena itu jalur perdagangan internasional. Kalau kakak-kakak Yusuf tidak tinggal, kalau masih tetap tinggal di Sikem, pasti tidak ketemu sama pedagang-pedagang itu, karena itu jalurnya seperti itu ya. Nah 2 kota yang lain ya, 2 kota yang lain, Gad dan Ekron, itu di kota pedalaman, lebih masuk dari pesisir ya, sebelah timur 3 kota itu. Dan sampai sekarang arkeolog masih belum sepakat tentang letak, jadi masih belum ketemu. Yang diusulkan banyak-banyak, tapi dengar ya yang saya jelaskan ini. Jadi Filistin zaman dulu Alkitab dengan Palestina sekarang nggak sama, karena asal usulnya sudah jelas salah, beda. Dan yang dulu yang saya jelaskan ini, yang dalam cerita Alkitab ini sudah habis. Pak, taunya dari mana? Nah ini ya zaman, nah ini dari kronologi, ini tetangga awal Israel di barat, tahun 725 pemerintahan Salmaneser ke-5. Ya itu ya ceritanya, lihat ya. Filistin dan Gaza direbut sama Hizkia, raja Israel. Lalu Babel datang, dideportasi, bedol negara, dibawa semuanya pergi. Nah, orang Israel dibawa dari pembuangan pulang, 70 tahun sudah dibuatkan. Israel juga bedol negara, tapi akhirnya Israel bisa kembali seperti itu. Tapi Filistin tidak. Jadi negara Filistin itu sudah musnah habis. Sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Yang mana Pak? Yang tadi itu saya bilang tadi itu. Ini loh, ingat tadi itu saya bilang, sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin. Dan itu kitab Yeremia, digenapi sama siapa? Babel. Nah, jadi itu nubuatan Tuhan. Tuhan bicara kepada Nabi Yeremia untuk bisa memahami. Nah, tanah ini kosong, jadi tempat perebutan wilayah kekuasaan. Jadi orang Palestina zaman sekarang itu pendatang dari abad 16 sampai 19. Jadi penduduk lokal yang cuman sedikit, lalu
kelompok muslim dibawa sama penjajah Turki. Nah, sudah tahu ya, kerajaan muslim Islam Ottoman itu seperti itu. Dari mana? Bosnia, Balkan, Kaukasus, abad 19. Turki dikalahkan sama Inggris. Inggris masukkan lagi orang kulit hitam, Mesir, Sudan, Mesir, lalu Suriah, Lebanon, waktu pendudukan Mesir, pendudukan Inggris. Itu sebabnya ketika Israel merdeka 47 ditolak, lalu ditunda setahun dan PBB menetapkan diberikan kepada Israel. Kenapa? Karena mereka pemilik tempat itu. Jadi Palestina yang sekarang ini pendatang dari abad ke-16, bukan Palestina yang ada di dalam masa-masa perjanjian lama, karena itu sudah habis. Oke ya, sekarang kita fokus kepada Palestina zamannya hakim-hakim ini. Nah, ini penemuan arkeologi, jadi ini yang menolong kita gimana bentuk orangnya, tentaranya. Nah, tembikar itu apa ya, barang-barang dari tanah liat yang dibakar itu ya, motifnya burung dan patung yang khas dan bergaya elegan. Lihat ya, modelnya model orang Eropa seperti itu. Nah, berbagai jenis senjata dan ada kuil-kuil dewa dewinya seperti itu. Dari sini kita bisa paham dewa dewinya dibawa dari mana. Ingat ya, dari Babel dibawa ke Eropa, lalu dibawa ke pesisir seperti itu. Nah, ada Askelon. Ini kota penting sepanjang milenium kedua sebelum Masehi, ya, zaman pertengahan dan abad akhir zaman perunggu. Nah, dari sini kita bisa sedikit paham. Ini cerita zaman Alkitab, Hakim-Hakim dan Samuel. Nah, kota ini pernah diduduki orang suku Yehuda. Ini pasal 1. Nah, kenapa? Karena ketika mereka pergi dipimpin oleh Yosua mengalahkan negeri ini, suku Yehuda memiliki tempat ini. Tapi pada waktu zamannya Simson, kota-kota ini kembali lagi kepada kekuasaannya orang Filistin. Jadi ping-pong terus, ping-pong seperti itu ya. Nah, Askelon. Ini yang ditemukan, ini patung dari Askelon, kemungkinan dari abad keempat sebelum Masehi. Lihat ya, apa yang mereka puja yang seperti itu. Nah, kalau kita tanya, kan katanya mereka dari sebagian dari Eropa. Nah, makanya ketahuan di sini. Ini patung di Askelon ya, patung Dewi bersayap kemenangan. Ya, dia berdiri bertumpu pada bola dunia, dikasih nama Nikela. Nah, namanya tuh Dewi ini Nikela, dan sekarang dipakai jadi merek sepatu Nike. Jadi mesti dipaham. Nah, harus paham bahwa nama dewa dewi itu dipakai seperti itu. Suaranya kita mau lihat klip ini, pernah saya keluarkan beberapa saat yang lalu. Kita lihat lagi ya, kota Askelon sekarang. Nah, kota Askelon sekarang miliknya Israel. Karena itu kita bisa paham ya, itu bukan bagian dari Palestina yang dimiliki bangsa pendatang yang sekarang ini ya. Ayo kita lihat klipnya. Nah, ini Askelon. Ini kota tetangganya Gaza. Nah, sudah bisa lihat itu bedanya seperti itu. Milik kalau saudara pergi ke tanah perjanjian ya, tanah suci itu, saudara kan pasti lihat model-model kayak gini. Wah, keren sekali kota-kotanya. Beda jauh dengan Mesir, beda jauh dengan wilayah Palestina yang di tepi barat. Ketika saya pergi ke tepi barat, jauh kemajuannya itu ya, kemajuan tanah Israel itu luar biasa sekali itu.
Berapa penduduknya? 9 juta ya sekarang. Nah ini dulu jalur perdagangan internasional. Makanya bekas-bekas jalan raya yang besar-besar itu menyusuri pesisir itu jalur-jalur perdagangan internasional ya. Oke, Asdod. Jadi kalau kedengar namanya tablet, tablet itu yang seperti ini. Zaman apa penemuan Alkitab ya, zaman masa Alkitab itu. Ulpaku yang seperti ini. Ini teks Ugarit mencatat Asdod sebagai kota perdagangan penting pada paruh kedua milenium kedua. Nah, disebutkan pedagang dari Asdod. Nah, catatan dalam 1 Samuel pasal 5, orang Filistin ketika merebut tabut Allah, penduduk Asdod sangat-sangat menderita itu. Nah, ini salah satu temuan juga arkeologi di Asdod. Ini kursi untuk Dewi Filistin. Stop teman-teman, tangkap dulu ya. Nah, Palestina zaman sekarang yang dari pendatang-pendatang itu, kita tahu mayoritasnya apa. Dan arkeologinya mesti dipahami. Ini menyembah dewa-dewi, kan sudah beda jauh sekali. Nah, orang Filistin pada zaman Alkitab dia bikin pot yang indah-indah ya, bakar tembikar-tembikar yang seperti itu. Dan nah saya keluarkan saja ya. Kenapa tembikarnya ketahuan dari modelnya itu model-model misalnya Siprus, Eropa, ada Mesir, Afrika, lalu Palestina. Di model itu modelnya plek dengan Pulau Rhodes ya, dan Siprus itu kan Eropa, negara Yunani. Makanya nenek moyang orang Filistin yang di Alkitab itu dari Yunani seperti itu. Dan saudara lihat yang stopless ini stopless bir saudara. Jadi zaman dulu Drunken Master itu ternyata ada saudara ya. Cangkir sama guanya suka minum ya. Biasanya jadi cat hitam sama cat merah seperti itu. Nah sekarang kita lihat kota Asdod ini pun juga kota pelabuhannya milik Israel. Nah ini beda jauh. Ini kota Asdod miliknya orang Israel. Kalau ditanya apa buktinya, karena kota ini adalah bagian dari suku Yehuda yang jatuh bangun perang sama Filistin, kalah direbut balik, direbut kembali, direbut balik, seperti itu. Harus dipahami. Tapi pada zamannya Simpson 40 tahun Filistin memerintah. Harus dipahami yang seperti itu ya. Kita bisa lihat lewat drone ini ya. Seenggak-enggaknya kita bisa melihat gambarannya seperti itu. Ini kota pelabuhan-pelabuhan itu. Sekarang kita lihat Gaza ya. Nah Gaza itu pusat rute kafilah. Nah ini memang pintu gerbang untuk mau menuju ke Mesir. Stop. Bapak Ibu bisa ngerti enggak? Kenapa orang Israel kalau dari Mesir ke tanah perjanjian, kalau lewat jalur Via Maris ini cukup 2 minggu. Kenapa Tuhan pajak ke selatan, muter di padang gurun, putar-putar di situ? Karena dari Mesir sampai Palestina itu saya lupa ya, ada 14 pos penjagaannya tentara Firaun Mesir. Dan salah satunya yang terakhir di sini perbatasan Gaza ini, zaman Alkitab, zamannya orang Israel keluar. Makanya Tuhan bilang kalau mereka lihat perang, mereka akan kecil hati dan mereka pulang. Makanya Tuhan ajak putar seperti itu, salah satunya ya. Nah, Gaza itu pusat administrasi melindungi kepentingan Mesir. Karena ini perbatasan pada waktu itu ya. Nah, ini salah satu kisah terpenting di mana Simpson, nanti kita lihat di pasal 16. Simpson mati di sini, di kota ini ya. Ini
arkeologi Gaza. Nah, Gaza sebelum 2023 kota terpadat di dunia model kayak gini. Nah, kalau ini klip tahun 2021, ini Gaza tahun 2021. Jadi sebelum tahun 2023. Lihat ya. Berarti kita bisa sedikit paham ya. Makmur mereka. Kenapa makmur? Karena sebagian penduduknya itu kerja di Israel. Pagi berangkat nyebrang Israel, sore pulang Gaza. Tapi gara-gara 7 Oktober 2023 ditutup perbatasan. Dan mereka tidak punya pekerjaan lagi seperti itu. Sekarang Gaza seperti ini setelah tahun 2003. Habis. Nah, Gad sekarang, kota Gad. Tabut Allah dipindahkan dari Asdod ke Gad. Ingat ya zamannya Samuel, ada kan Pentapolis, 5 kota itu giliran. 1 kota, 1 raja, itu saja pandangan ya. Ambil curi tabut Allah, ditaruh di kuil mereka, dan Tuhan langsung hukum mereka dengan tulah tumor seperti itu. Nah, kalau ditanya Gad itu kota asalnya Goliat, sorry. Nah, ada beberapa penafsir, Yosefus dalam Septuaginta, dia bilang Goliat itu kira-kira 202 cm. Tapi Simakus dalam Vulgata dan Masoretic Text enggak, Goliat itu hampir 3 meter. Jadi kita sedikit membayangkan, sementara orang-orang pada waktu itu regular ancient Philistine woman, nah itu kira-kira 1 meter, 1,5 meter lewat 1 cm. Saya rasa ukuran orang-orang Indonesia ya, pendek-pendek seperti itu ya. Nah, kalau dilihat kan hampir 2 kali lipat seperti itu. Nah, tapi ingat Daud juga pernah melarikan dari Saul, pergi ke Gad, ketemu Raja Gad namanya Akis, dan sembunyi di situ. Nah, reruntuhan kota Gad, ini namanya Tel itu tempat yang tinggi ya, Safit, kotanya Goliat itu. Nah, lihat ya. Lihat, itu bahasa Ibrani semuanya itu. Nah, itu namanya Tel Savis. Sudah tidak jadi, orang bilang nggak ada ruponi saudara ya, nggak ada bekas-bekasnya, tapi kelihatan dari batu-batu itu. Ini dulu ada peradaban di sini, dan ini tempat Goliat dibesarkan di situ. Itu kalau lihat pemotor bantin tuh ya, lihat kan bekas-bekasnya. Next, Ekron. Wilayah itu terletak antara Yehuda dan Dan, tapi sudah tidak lagi berpenghuni sama sekali. Yosua pasal 15 menunjukkan kota Ekron beserta dengan desa-desanya di sekitarnya. Jadi desa-desa itu bergantung ekonominya sama kota itu, ya. Kota penduduk desa bawa hasil buminya, dijual beli di sana, mereka dapat uang, keperluan-keperluan yang lain seperti itu. Nah, di dalam 1 Samuel mencatat bahwa orang Ekron takut akan kutuk kematian dari tabut Allah di Israel. Sekarang kita bahas tentang bahasanya orang Filistin. Memang bahasa mereka hanya sedikit diketahui, tapi dari cerita Alkitab, cerita yang mana Pak? Nah, saya balik lagi ya. Abraham, dia ketemu sama Raja Filistin,
Lalu cerita Simpson yang kita akan belajar. Dan dia pacaran kan dengan wanita dari lembah Sorek, lalu pacaran juga dengan Delila. Nah berarti sepertinya tidak ada masalah, saling memahami. Nah ingat ya, mereka bangsa nomaden bergerak pelaut ya. Jadi mereka kayaknya seperti mengadopsi bahasa Semitik setempat, langsung belajar supaya bisa diterima. Nah lihat namanya ya, Raja Ahimelek, Mitinti, Dagon, dewa mereka ya, itu namanya Semitik. Nah, ada lagi nama Asia, Akis, Goliat. Nah itu nama Asia seperti itu. Jadi dari sini kita bisa paham ya, menyerap beberapa bahasa-bahasa sekitar. Sekarang bahasa Ibrani ada berasal dari bangsanya orang Filistin, helm, kobah. Nah itu bahasanya orang Filistin, ya, helm besi ya. Sekarang kita cerita dari Alkitab, pandai besi. Orang Filistin mengendalikan peleburan besi, dan itu mencegah orang Israel punya satu tukang besi yang handal. Gini-gini, pada ceritanya Saul dan Yonatan yang punya baju besi, yang punya pedang, tombak, tapi orang Israel nggak punya. Kenapa? Orang Israel ditekan sama orang Filistin. Nah budaya material mereka orang Filistin lebih unggul. Kenapa? Nah Filistin merupakan pengaruh peradaban utama. Gini, dia kan datang dari Siprus ya, Kaftor, dan di situ peradabannya orang Het, maju sekali. Itu Het itu kalau sekarang itu penguasa dunia pada zamannya. Nah seperti itu. Jadi karena mereka berpindah-pindah, mereka belajar banyak, itu sebabnya budaya dan organisasi politik mereka mendominasi Palestina pada waktu itu. Kalau Tuhan tidak menyertai orang Israel, pasti selamanya dijajah. Makanya begitu orang Israel menyembah berhala, Tuhan serahkan kepada musuh, dan musuh yang paling besar orang Filistin. Nah agamanya ada 3 dewa Filistin yang terkenal, Astarot, Baal-Zebub, sama Dagon. Nah dari sini kita paham ya, ini Astoret, nah, ada macam-macam namanya ya. Ini dewa Semitik. Berarti dari sini kita paham, begitu mereka datang, mereka mengadopsi dewanya orang Semitik. Ada Atarat atau Ataru, Ugaritik ya, orang Fenisia bilang Astarat, Astarte orang Yunani, Istar itu orang Mesopotamia. Apa artinya? Malu, Boset ya. Dewi ibu, dewi kesuburan, dewi cinta, dewi perang. Nah Israel langsung menyembah Astarot ini waktu tiba di tanah perjanjian. Kenapa? Gini-gini, anggap aja kayak gini ya, Israel berdosa sama Tuhan, lalu perang melawan orang Kanaan, mereka kalah. Wah dewa perang mereka lebih sakti, lalu diadopsi. Nah diadopsi sama mereka. Nah jenazah Saul juga pernah disemayamkan di kuil di Astarot. Bentuk lain ya, Asyera. Ini penggalian di Tel Rehob di lembah Yordan. Lihat ya di sini ya. Ini Asyera dari bentuk liontin emas. Nah kalau ini Astoret dari plakat emas Dewi bersayap 4 itu seperti ini. Ada lagi Baal-Zebub. Baal itu tuan, Zebub itu lalat. Jadi Baal-Zebub itu tuan lalat. Makanya bingung, kok lalat kok disembah. Ingat ya beberapa usulan. Mungkin ini kan ingat ya 3.800 tahun yang lalu. Berarti karena lalat itu melencol di mana-mana saudara, mereka menganggap ini dewa yang maha hadir seperti itu. Atau ada yang berkata dewa yang melindungi dari lalat. Atau Baal-Zebub itu sebetulnya orang Israel mengejek. Dan ingat di masa perjanjian baru, Yesus kan dituduh dengan kuasa Beelzebul mengusir setan.
Nah, Beelzebul itu berkembang. Pangerannya Tuhan, Tuhannya Baal, penguasa surga, seperti itu. Tapi yang paling terkenal Dagon, dewa tertingginya orang Filistin. Makanya kita baca kuil Dagon. Kenapa? Ingat ya, mereka bangsa pelaut. Jadi ikan, manusia setengah ikan. Nah, seperti itu. Dagan itu kalau bahasa Ibrani Akadian itu bulir gandum. Menjamin panen yang melimpah, sumber kemakmuran. Kuilnya ada di Gaza. Jadi Dagon itu bisa, idenya satu. Karena mereka bangsa pelaut, mereka menyembah ikan. Tapi kalau mereka yang masuk ke dalam pesisir, orang-orang di sekitar Kanaan, mereka bilang ini gandum, dewa gandum. Jadi fokusnya salah, fokus kemakmuran seperti itu. Nah, kalau kita melihat kuil Dagon, nah dari sini ya, ini reruntuhan kuil Filistin di kuil Tel Kasile. Lihat ya, dua pilar ini. Ingat, waktu Simpson dia tekan itu, lalu rubuh. Nah, kalau mau tahu kuil Dagon itu kira-kira bentuknya seperti ini. Dan itu ada yang tingkat 2 di situ. Dan itu yang roboh seperti itu. Stop. Dari sini kita belajar. Bangsa Filistin itu bangsa yang menakutkan pada waktu itu. Persenjataannya, pengetahuannya, administrasinya, ekonominya, menguasai jalur perdagangan internasional. Dan ada raksasa namanya Goliat, dan itu banyak. Bukan saja satu saja. Masih dipahami ya, gini. Zamannya Nuh, raksasa itu banyak. Tapi semenjak dihancurkan bumi dengan air bah, masih ada genetik raksasa sesudahnya, dan salah satunya Goliat ini. Lihat ya, helmnya dari perunggu, makanya zaman perunggu. Kita bisa lihat ya, baju perangnya perunggu, ini pelindung kakinya dari perunggu, gagang tombaknya dari kayu, ujung tombaknya dari besi. Nah, jadi ini lembingnya dari perunggu 3 meter, Daud mungkin 1 meter 50-60 seperti itu ya. Wow, 2 kali lipat seperti itu. Nah, helm perunggu, jubahnya bersih. Kalau ditanya jubah perangnya 57,5 kilo, karena beratnya 5.000 shikal. Pelindung kaki 7 kilo, lembing perunggu, gagang tombak saja 11,5. Nah, makanya ketika Daud mencoba miliknya Daud dari Saul, dari pampasan, gerak aja nggak bisa. Coba kalau tambah ya, 57 tambah 7, wes sudah 60 setengah, 60 setengah tambah 11, anggap aja berarti berapa, hampir 70 lebih, beban 70 kilo lebih. Daud nggak bisa gerak sama sekali. Enggak, aku cukup mengandalkan ahli-ahli seperti itu. Nah, ini penemuan-penemuannya, senjatanya dan tamengnya, perisainya seperti itu. Nah, catatan Samuel, lihat ya, mereka punya kereta perang, kalau kita bilang tank ini sekarang. Cavalry, pasukan berkuda, infanteri, jalan kaki, dan pemanah. Ya, ini kayak rudal sono. Bisa dibayangkan? Lagi ya. Filistin itu menakutkan waktu itu. Jadi harus dipahami ya, betapa takutnya orang Israel pada waktu itu. Nah, kita baca lagi penutup kita. 2, 3. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Bisa membayangkan penderitaan orang Israel 40 tahun dari orang Filistin? Oke, selesai. Apa yang kita bisa pelajari hari ini? 1 ayat saja. Yang pertama, kedaulatan Tuhan. Musuh hadir terus, membayangi, ada dalam kehidupan. Itu menekankan, ingat ya, Allah berdaulat dan perannya memberi tekanan kepada umatnya. Kenapa? Umatnya berdosa. Sama seperti kita ya.
masalah datang bertubi-tubi gak selesai-selesai. Nah berarti Allah sedang berdaulat. Nah kalau ceritanya Yusuf diproses, tapi kalau kita ceritanya seperti Israel seperti sekarang, ada dosa yang belum diberesin. Nah musuh selalu menjadi pengganggu bagi umatnya. Nah ini sebagai konsekuensi, kalau kita nggak taat, Tuhan kasih dalam kedaulatannya sesuatu yang terus mengganggu kita. Itu sebabnya bagian kedua kita belajar disiplin. Hadiran ancaman musuh yang terus menerus, macam-macam musuh kita ya, duit, kerjaan, keluarga, apalagi sebutkan semuanya ya. Itu bentuk disiplin ilahi kalau kita mulai nggak taat. Hadiran musuh menggarisbawahi kemampuan Allah, menggunakan bahkan keadaan sulit, kehadiran musuh yang terus menerus untuk apa? Kita didisiplin. Hanya kalau dalam Alkitab ini seperti seorang bapak yang memukul anaknya. Untuk apa? Supaya dia sadar. Yang ketiga, bahaya spiritual. Apa itu bahaya rohani? Musuh, penyembahan berhala. Nah kalau kita sekarang nggak nyembah berhala ya. Berhala kita sekarang apa ini? Paling nomor satu tuh materialisme. Mencintai kesenangan. Itu godaan, ancaman rohani bagi umat Tuhan sekarang. Nah, menyingkirkan dan mengalahkan musuh perlu pertobatan sejati. Iman, integritas, dan kebijaksanaan dalam menghadapi kesulitan. Tapi ingat ya, spiralnya orang Israel. Kita kan gitu kan, susah, baru sadar ambil Tuhan. Ampun Tuhan, ampun Tuhan. Tuhan tolong. Aman, tentram, hidup enak, diberkati, lupa Tuhan. Serahkan kepada musuh lagi, seperti itu. Ingat ya. Next. Kita kadang-kadang mengatasi rasa takut yang salah. Ketika kita berhadapan dengan musuh, masalah kita, persoalan kita, rasa takut itu paling gede, lalu kita ambil keputusan yang begitu buruk, cari perlindungan, hidup bersama, mengikuti cara mereka. Iki lo gak cari Tuhan, kok urip enak. Nah, orang Israel seperti itu kan. Kita perang, kita kalah. Ya sudah, dewa mereka kita ambil. Ini yang kita sering kali lakukan ya. Karena kita lihat orang-orang di sekitar kita. Yang kelima, bahaya rohani. Musuh penyembahan berhala. Penyembahan berhala merupakan godaan, ancaman bagi kita. Rohani kita. Itu godaan kita. Nah, menyingkirkan dan mengalahkan musuh perlu pertobatan sejati. Ini tadi itu sudah ya, bahaya spiritual ini. Harus dipahami, belajar bertobat, punya iman, minta Tuhan kembalikan kita.